Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita sama-sama ganyo kapuo mandu pujo kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana kalimat yang paling mulia babungohnyo. Hana lantunan yang paling agung babungohnyo. Kecuali kedanyo bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selalu dan salim sama-sama dan yang sampo kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang terbaik, imam kita yang sebenarnya, pemimpin kita yang sejati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Royanya lebih daripada 1,7 miliar manusia merindukan takbir, merindukan tahmid, merindukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka tidak semuanya mendapat kesempatan. Dari 8 miliar penduduk dunia, kira-kira 1,7 miliarnya muslim. Dan bahwa wilayahnya muslim merayakan Idul Fitri. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gedanya secara umum Aceh masih kondusif. Menurut dongeng 30% masyarakat Aceh uronyo melaksanakan sholat Id. Sementara saudara-saudara yang di tempat yang lain terhalang untuk memuja dan memuji Allah secara bersama-sama, terhalang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan selama Ramadan pun mereka terhalang untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan bagi kita yang patut kita syukuri bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala maka lebih kebedaannya sampo berumah pulayanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah program Yahudi Illuminati itu menargetkan ada program reduction population, pengurangan penduduk bumi. Bahkan ditargetkan tahun 2022 itu penduduk dunia hanya tersisa 500.000 orang. Bangsa mereka 500 juta orang, 500 juta orang. Karena itu salah satu programnya adalah mempercepat penyebaran COVID-19. Ada yang bertanya, Ustaz, bukankah COVID-19 itu setiap yang terjadi musibah adalah takdir Allah Subhanahu wa taala? Betul. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Takdir apapun yang terjadi di darat dan di laut, kalau takdir itu merugikan, berarti ini akibat dari perbuatan manusia. Jadi menyala urang takdir juga, menyala urang bro, takdirnya bro, buruk. Kalau banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takdirnya rahmat. Kalau banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, takdirnya bala. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Yunus alaihi salam, Yunus bin Matius, beliau adalah orang Ninawa.
Ninawa itu sekarang Damaskus. Beliau pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegurannya adalah karena beliau kecewa dengan masyarakat, kecewa dengan orang kampungnya, dengan negaranya, kecewa dengan umatnya, maka beliau lari meninggalkan kampung tersebut, meninggalkan lahan dakwah beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dengan teguran ditelan oleh ikan yang sangat besar. Ada yang menyebut itu ikan Nuh. Nabi Muhammad alaihissalam, apa yang beliau lakukan ketika beliau ditegur oleh Allah? Ternyata Nabi Yunus alaihissalam yang pertama beliau lakukan adalah beliau bersujud. Wa inna Yunus alaminal mursalin, bahwa Yunus itu benar-benar rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Laula kan annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus tidak cepat merespon, mengambil peran penting, pandai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, la bisa fi qadrihi ila yaumi yub'atsun, maka bala itu akan beliau terima sampai dengan hari kebangkitan. Sampai dengan hari kebangkitan akan berada dalam perut ikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi Yunus adalah mendirikan sholat. Beliau sujud di dalam perut ikan. Lalu beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saksikan pada hari ini bahwa tidak ada satupun manusia di bumi ini yang menjadikan perut ikan sebagai masjid, tempat sujud. Yang pertama beliau lakukan adalah menjadikan perut ikan sebagai masjid. Lihatlah sikap kaum muslimin hari ini. Apakah dengan teguran COVID-19 ini kita mendekat ke masjid atau kita menjauh dari masjid? Apakah kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat sujud, atau kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat update status? Tidak ada hari yang kita lupa membaca WA. Tidak ada hari yang kita lupa membaca FB. Tidak ada hari yang kita lupa mengupdate berita. Tapi pertanyaannya, sudahkah rumah-rumah kita, masjid Allah kita ramaikan dengan sujud? Itu yang pertama dilakukan Nabi Yunus. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, memperbanyak zikir. Kalau kita lihat Nabi Yunus begitu mendapat bala teguran, beliau tidak kecewa, beliau tidak frustasi, beliau tidak stres, tapi beliau membalikkan situasi dari situasi mungkin selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau balikkan menjadi situasi yang amat penting dan genting. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada kita, wabah itu adalah azab bagi yang dikehendaki Allah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menetap di rumahnya, barang siapa yang sabar dan menetap di rumahnya, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada darah yang kita cucurkan, tidak ada harta yang kita korbankan, tidak ada jiwa yang kita korbankan demi berjihad di jalan Allah, tapi Allah buka peluang kepada kita ada pahala syahid. Syaratnya apa?
Syaratnya dua. Pertama, bersabar, tidak mengeluh. Yang kedua, mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetap di rumah, social distancing, membatasi hubungan sosial. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kita mengambil sikap sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah generasi yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan pahala syahid. Allahu Akbar. Artinya situasi ini bisa membawa keuntungan dan kebaikan buat orang-orang yang beriman. Situasi ini rahmat buat orang-orang yang beriman. Jangan dibiarkan Allah SWT. Nabi Yunus berzikir, zikrullah. Bahkan zikir beliau yang sangat terkenal adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ulangi 3 kali, sudah hafal semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pertama Nabi Yunus berzikir la ilaha illa anta, bahwa engkau ya Rabb, tidak ada pemilik selain engkau, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau, tidak ada yang menyelamatkan kecuali engkau, tidak ada yang mendesain seluruh ini adalah kecuali engkau. Beliau mengembalikan semua persoalan kepada Allah. Beliau merubah pola pikir, merubah cara pandang, merubah itu semuanya mengembalikan kepada Allah SWT. Lihatlah kaum muslimin kita pada hari ini. Pola pikir siapa yang kita pakai? Kalau pemerintah resmi menggunakan pola pikir WHO, bahkan karena WHO itu tidak punya kitab, tidak punya petunjuk, tidak punya tuntunan hidup, salah satunya membuat standar protokol korban COVID-19 tidak mematikan, tidak menyalahkan, yang memang kafir. Padahal di sisi lain diceritakan kepada kita bahwa virus itu akan berkembang, akan menyebar apabila ada bersin. Makanya disuruh pakai masker. Ini jamaah harga kita ini, saya tidak tahu kenapa tidak bawa masker. Kalau saya tidak bawa, cuma banyak yang tidak pakai, saya tidak pakai. Yang banyak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal orang sudah meninggal bersih. Kita disuruh cuci tangan pakai sabun. Sabun. Jenazah dimandikan pakai sabun. Makanya di negara-negara muslim itu tetap melakukan fardu kifayah. Kita salah siapa? Lebih parah lagi, ada di antara kaum muslimin yang menolak korban COVID-19. Bahkan ditolak dari kampung halamannya, tidak boleh dikebumikan di perkuburan desa atau perkuburan kampung. Astagfirullahaladzim. Kalau kita sabar dan mengikuti petunjuk Nabi, yang tidak meninggal saja dapat pahala syahid, apalagi yang korban meninggal dapat pahala syahid.
Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waspada dan hati-hati penting. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yunus, berzikir, zikrullah. Kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu takdir orang terjadi untuk kita, dan belum tentu takdir kita terjadi kepada orang. Usaha perlu, tapi jangan terlalu takut, terlalu gelisah. Bahwa kita punya takdir masing-masing. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Nabi Yunus melakukan kasratul doa, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ikat, tidak ada supply matahari, kita masih dapat supply matahari. Dan bahkan saya termasuk mendapat supply matahari yang paling sempurna pada hari ini. Ada dua tetesan yang bermanfaat saat ini. Tetesan pertama adalah tetesan air mata yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tetesan yang paling dicintai. Tetesan yang kedua adalah tetesan keringat karena berada di terik panas matahari, yang itu bermanfaat buat kesehatan. Bahkan dalam penelitian disebutkan, termasuk dalam anjuran protokol COVID-19 untuk negara tropis seperti kita, itu baiknya kita menjemur diri dari jam 8 sampai jam 10. Sekarang baru jam 8:15, berarti masih ada 1 jam 40 menit lagi, 45 menit lagi. Itu sangat bermanfaat karena tingkat kelembapan udara kita itu sangat tinggi, sehingga waktu yang paling tepat adalah pagi jam 8 sampai jam 10. Ada negara yang tingkat kelembapannya rendah, maka dia lebih bagus di atas jam 10. Bahkan negara-negara Eropa itu lebih bagus di siang hari, zuhur dan seterusnya. Tapi buat kita tropis itu lebih bagus jam 8 sampai jam 10. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasratul doa, ambil kesempatan ini untuk memperbanyak kita tilawah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, lebih banyak kita berdoa, lebih banyak kita berzikir, tabung zikir-zikir kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tabung pagi 100 kali, tabung sore 100 kali. Kenapa? Karena hidup di masa-masa depan kita tidak tahu. Tapi dari hadis-hadis akhir zaman, hidup ke depan jauh lebih sulit daripada sekarang. Hidup ke depan jauh lebih pahit daripada sekarang. Karena itu kita bertabungan menghadapi masa-masa itu. Tabungan kita apa? Tabungan kita adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada petuah dari para ulama itu menyebutkan kun rabbaniyah wala takun ramadhaniyah. Jadikan kita ini hamba Allah, jangan jadikan kita ini hamba Ramadan. Kenapa? Karena kalau hamba Ramadan, dalam bulan Ramadan kita berpuasa, setelah Ramadan gak ada puasa lagi. Kalau hamba Ramadan, dalam Ramadan kita qiyamul lail, setelah Ramadan gak ada qiyamul lail lagi. Kalau hamba Ramadan, dalam Ramadan bersedekah, setelah Ramadan tidak bersedekah lagi. Padahal masih ada puasa 6 hari bulan Syawal, masih ada puasa Senin dan Kamis, masih ada puasa 3 hari tiap bulan, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Setelah Ramadan kita berpuasa
puasa berikutnya. Kun Rabbaniyan, jadilah kamu hamba Allah bukan karena Ramadan. Di luar Ramadan masih ada Qiyamul Lail. Di luar Ramadan ada sedekah, ada zakat, ada infak. Di luar Ramadan ada waktu-waktu bahkan membaca Quran sepanjang hayat. Bukan hanya di bulan Ramadan. Karena itu wala takut Ramadaniyah. Jangan menjadi hamba Ramadan. Tapi jadikan tetap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, situasi ke depan tidak melihat semakin hari. Bagaimana kita menjadikan COVID-19 sebagai peluang untuk dakwah, peluang untuk ibadah, peluang untuk syariat Islam, peluang untuk kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang menjadikan COVID-19 ini rumah hancurkan Islam. Orang-orang menjadikan COVID-19 ini sebagai kesempatan menutup masjid. Orang-orang menjadikan kesempatan untuk mendiskreditkan Islam. Lebih parah lagi, baru-baru ini kita patut menyesatkan. Entah apa maksudnya. Bahwa gara-gara kita kebanyakan Muslim, maka kita nggak bisa jadi negara maju. Amerika paling banyak menanam sahamnya di Kuwait, di Qatar, di Abu Dhabi, di Arab Saudi. Bukan di Cina, bukan di Eropa, bukan di negara-negara kafir. Bahkan negara-negara Arab luar biasa maju lagi. Kok mereka banyakkan Muslim, kenapa maju? Kenapa kita gara-gara banyak Muslim lalu kita nggak bisa maju? Awas hati-hati. Ini pikiran ingin menjadikan Islam sebagai kambing hitam, menjadikan kambing yang nggak bisa apalagi jadi kambing hitam, menjadikan Islam sebagai kambing hitam. Di pundak kita kehormatan Islam, di pundak kita kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Di pundak kita kehormatan Al-Quran, di pundak kita kehormatan masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kehormatan itu milik Allah, milik Rasul, dan milik orang-orang yang beriman. Hari ini kita berada di bawah bukan karena kita hina. Allah menyebutkan yudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan kekuasaan di tengah manusia itu, dipergilirkan bagaikan roda berputar. Satu saat dia berada di atas, satu saat berada di samping, satu saat berada di bawah. Pertanyaannya, apakah yang berada di atas karena sukses atau berada di bawah karena gagal? Tidak. Hanya kebetulan giliran. Sekarang giliran orang-orang yang tidak beriman yang berkuasa. Insya Allah ke depan Allah akan bergilirkan ini kepada kita, insya Allah. Allah akan bergilirkan ini kepada Islam. Allah akan bergilirkan ini kepada umat Muhammad Rasulullah SAW di akhir zaman. Karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas bukan sukses. Demikian juga di bawah bukan hina. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ingat, tu'til mulka hubungan dengan izzu man tasha, dhillu man tasha. Ada seseorang diberi kekuasaan untuk Allah percepat dia menjadi hina. Ada orang diberi kekuasaan sebagai bentuk kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang dimuliakan dengan kekuasaan, ada orang yang
Rahman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena itu, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita mengembalikan pemikiran kita kepada pemikiran Islam, kembali kepada cara pandang syariat, kembali kepada cara pandang sunnah Rasulullah SAW. Kita selamatkan diri dan anak keturunan kita dari itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Rasanya memang intinya sih merasa kuat berdiri di depan daripada matahari, tapi tangisan anak-anak kecil itu membuat kita tidak mungkin tidak berpandang. Karena itu mari sama-sama kita tutup pertemuan kita yang berwahyu dengan sama-sama kita melaturkan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min fitnati dunya wa 'adzabil akhirah. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأنت خير الراحمين وأنت خير الغافرين. Ya Allah, ya Rabbani, Engkau maha mengetahui hati-hati kami ya Allah. Engkau kami dulu bersimpuh di hadapan Engkau ya Allah. Engkau menakdirkan kami dengan segala takdir-Mu ya Allah. Kami hidup berada dalam genggaman tangan-Mu ya Allah. Kami dikontrol oleh-Mu ya Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Karena itu ya Allah, Engkau maha suci. Engkau akan menerima sesuatu yang suci. Engkau akan menerima orang yang kembali kepada-Mu dengan kalbu sendiri, dengan hati yang suci. Karena itu ya Allah, hati kami penuh noda dan dosa, hati kami penuh kekhilafan dan kelalaian, hati kami penuh dosa kepada-Mu ya Allah. Karena itu di pagi yang mulia ini, bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kami anak-anaknya yang sangat kekurangan, bahkan ada di antara kami yang tidak sempat berbakti kepadanya. Karena itu ya Allah, maafkan kami. Ampunilah kedua ibu bapa kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Ya Allah, ya Rabbani, di hadapan kami, suami, istri, dan anak-anak kami, ya Allah, ya Allah, jagalah mereka ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah, bimbinglah dengan petunjuk-Mu ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Kelemahan kami dalam mendidiknya, kelemahan kami dalam memberi bekal kepadanya, maafkanlah ya Allah, bimbinglah anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Bimbinglah suami-suami kami menjadi suami yang soleh. Bimbinglah istri-istri kami menjadi istri yang solehah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, di hadapan kami para pemuda, masyarakat, kawan kerabat, ya Allah, bimbinglah kami semua menjadi hamba-hamba yang bertaat kepada-Mu ya Allah, hamba-hamba yang berkemudian kepada-Mu ya Allah, menjadi hamba-Mu yang sejati ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Karena itu ya Allah, perbaikilah hubungan sosial kami ya Allah, bersihkan hati kami dari iri dan dengki ya Allah. Kami manusia biasa ya Allah, gampang bersinggung, gampang dengki, gampang iri, gampang sekali disulut oleh fitnah-fitnah ya Allah. Karena itu pagi yang suci ini kami mohon kesucian dari-Mu ya Rahman. Bersihkan hubungan sosial kami ya Allah. Lunakkan hati-hati kami ya Allah. Satukan hati-hati kami ya Rahman Rahim.
Ya Allah, ya Rabb kami, di atas kami para pemimpin kami, di atas kami para pengayom kami, di atas kami para pengelola negeri ini. Karena itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan bimbingan kepada mereka, berikan petunjuk kepada mereka. Jangan sampai membawa kami, memimpin kami dengan kebodohan, memimpin kami dengan kezaliman, memimpin kami dengan keangkaran murkaan-Mu ya Allah. Wala tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan jadikan kumpulan dosa-dosa kami menyebabkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak sayang kepada kami dan tidak taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman Rahim. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni kami ya Allah, maafkan kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api ya Allah. Selamatkan kami dari api fitnah di Indonesia dan Aceh itu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Selamatkan kami dari kezaliman ya Rahman. Ya Allah, Zat yang menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dari kejaran orang-orang yang akan membunuhnya. Selamatkan kami dari ancaman pembunuhan ya Allah. Selamatkan para ustaz ulama dan kiai-kiai kami ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbana. Engkau telah menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari usaha pembunuhan kafir-kafir Quraisy. Selamatkan kami untuk meniti jalan sunnahnya. Selamatkan kami untuk mengikuti jalan petunjuknya ya Arhamar Rahimin. Ibadallah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kepada-Mu kami kembali dan kepada-Mu kami bertawakal kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.